مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا. Salawat serta salam semoga melimpahkan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabatnya khusus kita selaku umatnya telah mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Baik Bapak sekalian, kita kembali dalam kitab ini Nasihat Tiba. Di sini ada makalah ke-15 tentang tafakur. Hari tafakur ini selalu berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti dia akan selalu mengingat pada dirinya, sehingga dia tahu siapa dirinya dan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jumhuril ulama'i annal fikrata ala khamsati awjuhin. Bahwa sesungguhnya jumhur ulama mengatakan sesungguhnya berpikir itu ada 5 hal. Apa di antara yang 5 itu? Fikratun fi ayatillahi yatawalladu minha tauhidu. Yang pertama, berpikir mengenai tanda-tanda menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan bagaimana Allah menciptakan langit dan bagian, ya. Lalu di sana kita lihat ada matahari, bintang, bulan, semua itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bumi kita lihat air laut, ya, gunung, pepohonan, termasuk kita manusia, makhluk hidup yang lain, binatang, ya, termasuk itu semua adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Ada yang terlihat, ada yang tidak kelihatan. Sampai-sampai nama-nama Allah ini kita nggak tahu, yang tahu hanya 100, ya, nama Allah. Ada satu yang namanya Ismul Azam, ya. Sedangkan di dalam lautan itu ada 4.000 nama yang di situ tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma tahunya ikan di laut itu, ya. Nggak tahu banyak makhluk Allah di dalam. Nah, dengan kita selalu berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda itu gak jauh-jauh, Pak. Makanya diajarkan oleh Nabi, dilihat ke langit, kita baca, ya, Rabbana khalaqta hadza batila, ya. Kalau kita baca itu, ya Allah, apa yang kamu ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Nah, ketika kita melihat itu, maka pahalanya akan Allah berikan kepada yang mendoakan ketika dia melihat langit. Lalu pada malam hari atau di subuh hari, dia lihat banyak, begitu banyaknya bintang-bintang. Segitulah pahala yang akan diraih oleh orang yang baca itu. Ya, nah itulah salah satu di antaranya. Kita harus ketika kita keluar, kita lihat di atas, kita baca Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, itu yang dibacakan, insya Allah kita akan mendapat nilai pahala sebanyak bintang di langit. Nah, lalu para bapak sekalian, dengan adanya kita melihat tanda-tanda, berpikir tentang tanda-tanda menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ tadi dikatakan minha at-tauhidu, maka akan lahir ketauhidan, wal yakinu, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit ada yang menciptakan, bumi ada yang menciptakan, termasuk yang ngomong kita yang hadir ada yang menciptakan. Nah, adapun kita proses orang tua, itu kan tadi dikatakan awal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Adam. Itu semua diambil dari tanah bumi. Ada yang warna hitam, ada yang warna putih, ada yang warna merah, maka bermacam-macam ragam warna kulit kita. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam.
Ya, ada yang biru nggak ada disebut yang biru. Sipa biru. Krishna. Kalau biru Krishna. Nah, jadi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita sadar memikirkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah yang namanya ketauhidan. Apa ketauhidan? Artinya kita yakin makrifat benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi keraguan. Siapa itu Allah? Kayak apa itu Allah? Enggak seperti itu, Pak. Ya, yang kita lihat, berpikir kita, tafakur kita, ciptaannya, itulah kembali untuk kita adalah tanda kebesaran Allah. Nah, dengan adanya seperti itu lahir makrifat tauhidan di hati kita, ya, karena semua itulah Allah yang menciptakan, timbul keyakinan. Ya, gimana kita mau yakin orang kita Islam yang tidak pernah memikirkan bintang di langit, air laut bisa asing, gunung, ya, rupanya di situ harus ada berpikir Pak kita, Pak. Ikan begitu ya, begitu banyaknya sehingga tidak habis-habisnya. Itu memang sudah disiapkan. Siapa? Manusia. Makanya bersyukurlah kita, Pak, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, ya. Sampai-sampai yang menikahkan kita tuh Allah, Pak. Ya, kalau kita nggak kembali lagi nggak asma Allah, tidak ada jadi pernikahan. Karena ada ayat yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Lalu apa di situ? Unzuru madza fis samawati wal ard. Bahkan di firman Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah apa yang ada di langit yang kita lihat, bintang, matahari, bulan, ya, planet-planet. Wal ardi, dan di bumi, perhatikan apa yang ada di lautan, di daratan. Di sini yang kita lihat ada gunung begitu banyak, bermacam-macam tumbuh-tumbuhan. Ya, itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di lain ayat, wa fil ardi ayatul lil mukminin, tuh, dan di bumi terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang yakin kepada Allah. Dengan adanya keyakinannya kepada Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, maka pada diri kamu sekalian tidaklah kamu sekalian berpikir. Maksud seperti itu. Dengan adanya ini menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, dan untuk orang-orang yakin kepada Allah, maka di dalam diri kamu sekalian tidaklah kamu sekalian diperintahkan untuk berpikir. Jadi tafakur itu, Pak, lebih baik dibandingkan ibadah satu tahun kata Nabi. Ya, at-tafakuru, ya, at-tafakuru, yang namanya tafakur itu khairun min ibadah bersanatan. Jadi namanya tafakur itu lebih baik daripada ibadah satu. Di atasnya itu. Yang kedua, wa fikratun fi ala illahi yatawalahu minhal mahabbatu wa syukru, ya. Berpikir mengenai kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, jadi kembali, Pak. Maka ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. La in syakartum, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan ucapan alhamdulillah berarti kita memuji Allah. Dengan adanya kita memuji Allah berarti kita memuji kenikmatan Allah. Dengan kita memuji kenikmatan Allah berarti kita minta ditambah kenikmatan yang selalu kita harapkan. Maka dengan adanya kita berpikir tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di sini wasyukru, maka sehingga lahirlah rasa cinta dan syukurnya kepada Allah. Jadi kalau orang selalu berpikir, ya Allah, saya diberikan nikmat sehat,
saya diberikan nikmat hidup, yang menghidupkan saya di siapa, yang menyehatkan badan saya di siapa. Sampai-sampai kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita selalu berpikir, ya Allah luar biasa, nanti akan timbul cinta kita kepada Allah, sehingga rasa syukur kita menambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan lagi meninggalkan, Pak, sayang Pak ibadah itu ditinggalkan, ya. Karena salah satu buktinya adalah menunjukkan orang itu bersyukur adalah ibadah. Takutnya kita nanti dikembalikan kufur nikmat. Apa balasannya? Walain kafartum inna adabi lasyadid. Orang-orang yang kufur nikmat sudah diberikan, tapi dia gak pandai bersyukur, tidak pandai mencintai Allah, bahkan dia tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ketiga, kata jumhur ulama, wa fikratun fi wa'dillahi yatawalladu minha ru'batu. Ya, ru'bah, berpikir tentang janji-janji Allah sehingga ia lahir rasa cinta kepada akhirat. Pak, ingat yang namanya janji Allah itu pasti. Apa janji Allah? Orang yang beriman, orang yang melakukan amal soleh dimasukkan ke dalam surga. Orang yang tidak beriman, apalagi dia sampai ingkar kepada Allah, sampai dia itu termasuk maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, ingkar kepada Allah, maka itu memang janji Allah akan ditempatkan ke dalam neraka. Jelas. Jadi itu janji Allah, surga dan neraka itu janji Allah. Bagaimana cara meraihnya? Di dunianya tadi dikatakan, ya, amanu wa amilus sholihat. Nanti di ayat terakhir di surat Al-Bayyinah dinyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Jadi kalau orang sudah ridho, Allah ridho kepadanya, kita ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa? Bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah ini bagaimana? Takut melakukan maksiat, takut gak ibadah kepada Allah. Nah itu maksudnya, Pak, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa fikratun fi taqsiri nafsihi anito'ati, ya. Berpikir tentang, nah sini bukan ya. Wa fikratun fi wa'idin yatawalludu ladu minhal haibah. Itu yang keempat. Berpikir tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga lahir rasa takut kepada Allah. Bagaimana berpikir tentang ancaman Allah? Tadi diingatkan kita, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kita ingkar dengan nikmat, maka kita akan mendapatkan azab dari Allah. Nah, karena kita tahu ini akan timbah azab, maka kita harus takut dengan azab Allah. Bagaimana caranya? Di samping kita ibadah, banyak-banyaklah melakukan lafaz atau kita baca lafaz la ilaha illallah. Jadi orang yang baca la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku, kata Allah. Orang yang masuk bentengku, maka dia akan aman dari azabku. Itu ya, dan disebut nyatakan seperti itu, disebutnya. Jadi orang yang selalu melazimkan la ilaha illallah, makanya afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Jadi yang paling afdal dzikir itu kalimat la ilaha illallah. Kalimat itu adalah kalimat tauhid yang tidak ada yang menyamai. Ya, dibayangkan Pak, kalimat tauhid itu menyatakan keyakinan kita tidak ada Tuhan ilah kecuali Allah. Jadi kalau masih ada satu lagi Tuhannya, berarti bukan Allah namanya. Tuhan dua, Allah dua, Tuhan namanya. Ya bukan Allah maksudnya. Kalau ada Tuhan tiga, Tuhan dua, apalagi Tuhan setengah. Ya, hati itu ya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah Allah ya Allah saja, mantapkan itu ya.
Nah, yang selanjutnya wa fikratun fi taqsiri nafsihi an ta'ati ma'a hisanillahi ilahi yatawalladu minhal hayatu. Berpikir tentang sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kalau sudah bicara ibadah ini, yang dikatakan taat ini orang yang sudah lazim ibadahnya, sudah andek ibadah, ya. Lalu dia berpikir sejauh mana ibadah saya, ya, apakah cocok saya akan masuk surganya Allah, itu nggak kembali lagi. Yang namanya sudah ibadah sebelah mikirin surga. Kalau yang sudah taat, yang sudah benar-benar demen dengan ibadah, ya, sehingga dia berpikirnya ini apa? Yang dia berpikirnya ini alangkah sedikitnya, ya. Makanya juga nanti ada penyesalan ketika orang yang sudah taat kepada Allah, dia menyesal karena sedikit dari dunia dia melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala selalu berbuat baik kepadanya. Jadi kalau orang-orang yang sudah taat, Pak, pasti itu, ya, dia akan selalu dibantu oleh Allah. Dia akan selalu dibimbing oleh Allah. Bahkan Allah selalu baik kepadanya. Sehingga lahir kegairahan dalam beribadah. Orang yang sudah taat, memikirkan sejauh mana taatnya kepada Allah, itu akan timbul kegairahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Bapak-bapak sekalian, banyak kita yang sudah disinggung oleh Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya, apabila kamu menghitung banyaknya nikmat Allah, tidak ada satu makhluk pun yang akan dapat menghitungnya, ya. Sampai-sampai di situ dinyatakan lagi, wadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk mengingat Allah ini nikmat-nikmatnya, maka Allah berikan kepadamu agar selalu mendapat kebahagiaan, ya. Yang lagi kita sadari, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apa saja yang ada padamu berupa nikmat hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Pantas dan sewajarnya kita harus selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Qur'annya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, mungkin itu aja Bapak sekalian. Mudah-mudahan berkaitan dengan tafakur ini selalu kita berpikir yang 5 hal tadi. Yang pertama tentang kebesaran Allah, tentang nikmat Allah, tentang janji Allah, tentang ajab Allah, tentang taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan hidup, kita kembali selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita diberikan kesehatan, kita selalu bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita selalu berada dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Itu saja, saya wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil
وسلم وبارك kepada Bapak Ustadz Yevita yang telah memberikan siraman tausiahnya, dan kepada seluruh bapak rekan adik yang telah hadir di majelis ta'lim At-Taubah Barengan ini. Insyaallah kita mendapat barokah bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal akhirat. Kurang lebih mari bersama-sama kita lafazkan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rasulullah, ya